Kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Soeharli, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur. Alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, baiklah, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kita untuk ngaji bersama. Ini sebelum kita ngaji, saya akan mengulas beberapa hal yang saya bicarakan di minggu lalu. Saya bicara bahwa saya menginginkan sekarang kita semua baca Quran itu targetnya bukan jumlah ayat, bukan satu hari satu juz, nanti satu bulan selesai 30 juz, cuma dibaca-baca di lagu-lagu, di nyanyi-nyanyi. Ada manfaatnya? Ada pahalanya? Ada pahalanya. Tapi bukan untuk itu Quran diturunkan. Bukan untuk dibaca di lagu-lagu, dinyanyikan. Itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Bagaimana mau nunjukin orang kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu apa yang ditunjukin. Jadi saya menginginkan kita baca setiap hari cuma 20 ayat saja. Tapi dengan kita baca ayatnya, kita baca tafsir, kita baca terjemahannya, kita baca tafsir Ibnu Nujum. Jadi saya pun belilah tafsir Ibnu Katsir. Tapi saya nggak beli sendiri, saya minta tolong staf saya yang membelikan. Waktu datang saya kaget, Masya Allah, ini tebal-tebal banget. Coba kita lihat. Ini tafsir Ibnu Katsir yang saya beli. Harganya 1,1 juta. Sebanding dengan dia, ada harganya 1,6. Jadi waktu saya tanya, beli yang mana Pak? Jadi beli yang murah aja, 1,1 beda 500 ribu. Waktu datang saya kaget karena tebalnya seperti ini. Ini jilid 6 begini, padahal ini jilid 6 yang saya punya. Cuma sebegini aja tebalnya. Bandingkan. Ini jilid 6 saya beli 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Ya, diterjemah oleh Salim Bahrish. Ini adalah yang saya beli sekarang ini. Setelah saya teliti, ternyata isinya adalah kitab Wahabi. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir yang dimuati oleh pelajaran Wahabi. Asli itu. Jadi lihat ini penyusunnya di sini adalah saya bisa baca kacamata saya di atas. Saifur Rahman coba baca, tolong baca. Saifur Rahman Al-Mubarak Furi. Siapa? Saifur Rahman. Saifur Rahman. Ini jelas Wahabi. Di sini diajarkan teologinya mereka, apa ajaran Wahabi. Bandingan aja tebalnya aja sebegini. Waktu datang sudah kaget. Nah, ini jilid 6 yang sebelah sini adalah yang ditulis saya beli 40 tahun lalu. Ini benar-benar tafsir Ibnu Katsir. Diterjemah oleh Salim Bahrish. Ini adalah yang saya beli sekarang. Dan jadi 9 jilid. Karena dulu cuma 8 jilid aja. Coba bayangkan. Mereka akan menipu, mereka akan bilang menurut Ibnu Katsir begini, padahal bukan menurut Ibnu Katsir, menurut mereka. Karena mereka sudah masukkan paham mereka di dalam buku ini. Jadi tidak salah kalau ada, saya senang sekali ada ulama muda dari kalangan kita, Dr. Idahram. Beliau menjelaskan masalah Wahabi dengan sangat bagus sekali. Saya belum pernah melihat ada orang bisa menjelaskan masalah Wahabi sebagus beliau. Ternyata disertasinya itu mengenai masalah Wahabi. Coba sekarang buka di YouTube, Idahram akan keluar dia tuh video-video menjelaskan tentang Wahabi. Di salah satu video dia bilang dan 60 kitab yang oleh Wahabi dipalsukan. Disesupi ajaran Wahabi. Kalau Wahabi nggak terima, ayo hadapi itu saya Idahram. Biar Idahram bawa bukunya membuktikan bahwa memang ada 60 buku yang mereka palsu. Ini saya sudah bisa buktikan. Ini kitabnya Wahabi. Pak, gimana caranya tahu itu kitab Wahabi? Kita kan nggak tahu seperti Bapak tahu. Lihat dari surat Qaf. Ya, surat Qaf itu surat ke-50.
ayat 16. Lihat di situ. Itu judulnya itu walaqad khalaqnal insana. Kalau khalaqnal insana, bahwa kamilah yang menciptakan manusia. Siapa di situ? Allah. Kami adalah Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihin nafsu. Dan kami tahu apa yang tersirat di dalam hatinya. Jadi apa yang tersirat dalam hati kita, Allah tahu. Kita mau niat jahat sama orang, kita mau baik sama orang, kita mau Allah tahu. Baru terlintas di hati kita, Allah tahu. Karena apa? Terusannya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada erat lehernya sendiri. Wahabi menafsirkan ayat ini disambung ke ayat 17-nya yang menceritakan tentang dua malaikat. Ini malaikat Raqib, malaikat Atid yang mencatat catatan-catatan. Kalau disambung pakai iya itu, nah itu udah nggak salah lagi itu kitabnya Wahabi. Dia jadikan satu ayat 16 dan ayat 17. Gampang lihatnya. Kalau ada yang lain susah lihatnya. Karena udah kecampur yang mana yang aslinya dari Ibnu Katsir, yang mana yang pakai bumbu-bumbu yang ditambah-tambahin. Jadi Wahabi ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kalau didiamkan mereka sampai besar, sampai menguasai negara ini, itu akan terjadi kejadian kira-kira 100 tahun yang lalu. Di mana di Mekah mereka membunuhi semua orang-orang ahli sunnah wal jamaah, mereka bunuh. Orang-orang terikut di Jabal Qubais, mereka bunuh semuanya. Inilah tangan-tangan kotornya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tangan-tangan kotornya Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan dia yang membunuh, dia udah mati waktu itu. Tapi dia yang memfatwakan. Bahwa kita-kita ini yang bukan pahamnya mereka ini kafir semuanya. Kafir yang layak untuk dibunuh. Jadi kalau sekarang mau lihat Wahabi, pertama coba lihat ajarannya dia. Pernahkah Wahabi mengajarkan bagaimana caranya salat khusyuk? Tak pernah. Yang ada cuman, wah ini bid'ah, ini sesat. Wah ini sesat, ini masuk neraka, sesat. Cuma itu aja. Karena apa? Karena mereka juga nggak bisa salat khusyuk. Soalnya cuma ngalamun aja. Apa 30 juz Quran tidak menjamin salat akan khusyuk. Khusyuk itu cuma kalau dia cinta kepada Allah. Dan cinta kalau dia kenal kepada Allah. Kalau sudah hatinya kotor, yang kumpul di hati itu setan semuanya. Dan Allah tidak akan dekat pada hati yang kotor. Semua hati yang bersih yang Allah akan dekat. Tak mungkin bisa salat khusyuk. Coba lihat wajahnya Wahabi. Semua Ustadz Wahabi, coba lihat lagi ceramah. Coba lihat Ustadz-Ustadznya Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada yang namanya Buya Yahya, ada yang namanya Buya Ar-Razi. Ini saya senang Ar-Razi ini, masih muda sekali, pengetahuannya luas sekali. Kita lihat wajahnya itu bersih, wajahnya bersih, bercahaya. Itu cahaya apa? Cahaya iman. Di hati kita semua tanpa kecuali ada cahaya, cahaya iman, nur iman. Seberapa terang cahaya, tergantung seberapa tinggi iman. Makin tinggi imannya, makin terang cahayanya. Makin tinggi imannya, makin terang cahayanya. Dan itu akan terpancar di wajahnya. Di wajahnya kita akan melihat cahaya iman. Coba lihat wajahnya orang-orang Wahabi. Yang ada cahaya kegelapan. Coba lihat sendiri aja. Coba perhatikan wajahnya. Wajah kegelapan yang ada. Dan bagus kalau bisa dibuktikan ya. Kalau ada orang Wahabi meninggal dunia, kapan waktu coba bawa ke kuburannya itu ayam pakai kurungan. Ayam pakai kurungan taruh di kuburannya itu. Karena kata Nabi seluruh makhluk Allah mendengar derita ahli kubur kecuali manusia dan jin. Dan kecuali manusia-manusia seperti orang-orang yang suci seperti Nabi yang bisa mendengar derita ahli kubur. Taruh di situ, kalau ayam jingkraknya ketakutan, dia sedang mendengar yang di bawah sedang disiksa, sedang menjerit-jerit disiksa. Coba bawa kuburannya Wahabi. Dalam sehari 2 hari itu ayam akan jingkrak-jingkrak. Yang ketiga hari udah biasa dia. Dengar orang menjerit-jerit udah biasa. Bawa lagi ayam yang baru lagi akan jingkrak-jingkrak. Bawa ke kuburannya Muhammad bin Abdul Wahab, taruh ayam di situ. Saya jamin 100% itu ayam akan jingkrak-jingkrak ketakutan. Sedang mendengar jeritan-jeritan. Yang paling bahaya tadi, mereka akan berbuat kasar. Saya ada satu video debat antara ahli sunnah wal jamaah dan Wahabi. Ini Wahabi ini kasar sekali. Gebrak meja kasar sekali, kayak preman. Memang preman. Sementara si ahli wal jamaah dengan halus. Ya saya, antum kan saya masa kayak begini. Masa Ustadz kayak begini kasar, Nabi kan begini kasar. Sampai hari dia memukul. Itulah Wahabi. Itulah Wahabi. Jadi jangan biarkan mereka menjadi besar. Umur saya sudah 75 tahun. Saya sudah nggak punya banyak waktu lagi untuk. Ayo kalian masih muda-muda. Saya senang sekarang ada Hram, saya ada Hram. Saya senang ada Dr. Ar-Razi. Saya senang. Ayo, ya Adinda berjuang terus. Insya Allah ridho kepada kalian. Saya doakan Insya Allah. Saya doakan dengan sepenuh hati. Jadi ada di mana tuh yang namanya Banser.
yang katanya pembela Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ada di mana Banser itu? Apakah setelah ketuanya jadi menteri terus jadi melempem? Ayo ada di mana tuh Habib Rizik? Ayo Bib, jangan musuhan pemerintah. Jangan musuhan pemerintah. Kata Allah dalam Al-Quran, hati Allah wa hati Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasul dan taatlah pada penguasa. Sudahlah kalau mereka salah-salah sedikit, namanya manusia pasti bikin salah. Ajarin dengan cara yang baik. Yang paling penting agenda kita sekarang, Bib. Wahabi. Saya kirimkan ke antum sekarang sebuah video yang menghina-hina para Habib. Dibilang Habib kalau ngadakan di airport itu air putihnya diludahin. Sampai sebegitunya mereka menghinanya. Menghina para Habib-Habib. Orang-orang yang kita cintai karena mereka keturunannya Nabi. Mereka hina. Saya akan kirimkan ke antum, Bib. Antum mungkin lupa sama saya. Saya yang punya PT Alamin Universal Umrah dan Haji. 15 tahun yang lalu, antum pernah bersama-sama saya, kita umrah. Cuma antum masih lebih muda dari saya. Saya sudah 75 tahun, Bib. Sisa umur sudah nggak banyak lagi. Ayo sekarang selagi masih hidup kita berjuang. Itu mereka apa target mereka? Mereka merebut masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka jadikan masjid Wahabi. Sudah terjadi di Bintaro. Sudah terjadi. Sekarang mereka cuma mau saya masjid Pondok Indah. Kalau itu masjid mereka yang bangun, silakan aja. Mereka yang bangun, mereka mau dakwah, silakan. Ini masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hampas dengan pelan-pelan sampai akhirnya mereka kuasai. Jangan diamkan, jangan biarkan mereka menjadi besar gitu. Ini di belakang hari kan di bencana. Saya belum mendapatkan hadisnya Idahram bicara soal hadis Nabi bahwa memang biangnya keroknya bencana itu datangnya dari Najd katanya. Begitu kata saya Idahram. Coba tanya kepada beliau hadisnya dari mana beliau bisa bicara seperti itu. Beliau biang keroknya perpecahan agama itu Wahabi. Dia bisa bicara seperti itu, pasti dia tanggung jawab. Pasti dia punya dalil. Tanya aja Idahram. Wahabi nggak pernah habis. Karena setiap kali saya lihat videonya saya terus tuh ya Allah, kesian anak-anak saya, cucu-cucu saya di belakang hari ngadepin paham seperti ini, kesian sekali. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu kita bicara tentang ilmu ma'rifat. Kita bicara sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu cuma dimungkinkan kalau hatinya menghadap kepada Allah. Hati manusia itu seperti dua mata keping. Satu menghadap dunia, satu menghadap kepada Allah. Kalau hati menghadap ke arah dunia, sholat pun akan menghadap ke arah dunia. Yang dipikirin urusan dunianya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam yang dipikirin urusan dunianya. Cuma kalau dia cinta kepada Allah, baru hati akan menghadap kepada Allah. Kan hati tidak mungkin akan cinta kepada Allah, kecuali dia kenal kepada Allah. Dia ma'rifat kepada Allah. Ini ilmu yang nggak ada di Wahabi. Dia malah ngejek-ngejek kita soal ma'rifat itu. Ilmu mengenal Allah. Jadi kalau menurut kita, menurut guru-guru kita, ilmu ma'rifat bisa dibagi ke dalam 3 tingkatan. Yang paling rendah adalah ma'rifat bil ilmi. Ma'rifat secara ilmiah, yakni kita mengenal Allah secara sifat dan namanya. Sifat 20 Allah. Wujud kidang makhluk. Wahdafatul lilawajisi. Yamuhu binafsihi wahdaniyah kuadrat iradat. Ilmu hayat. Semua besar kanam kodim. Muribun ayyuhim sami'un basirun. Terus apa sifat 20 itu? Dan harus mengerti. Wujud itu ada, kidam pemula. Aduh, tuh pelajaran gampang sekali. Sekarang dulu saya bilang beli buku, sekarang nggak usah. Ketik aja di Google 20 sifat Allah keluar. Apalkan 99 nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Karena apa? Karena akan berhubungan dengan marifat di atasnya. Ini marifat bil akli. Harus hafal. Maha suci, maha kuasa, maha agung, maha gagah perkasa, maha pemaaf. Seperti itulah. Jadi kita tahu. Marifat di atasnya adalah marifat bil akli. Marifat dengan akal kita, dengan tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil li ulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang mau berpikir. Di bawahnya lagi, yakni mereka yang mau menafakuri penciptaan langit dan bumi. Ini sampai ada hadis Nabi, siapa orang baca ayat ini tidak tafakur, celakalah dia, kata Rasulullah. Celakalah orang membaca ayat ini tidak mau menafakuri ayat ini. Kita disuruh menafakuri langit dan bumi. Kita lihat ke langit,
Malam hari terutama kita lihat bintang di langit, begitu banyak bintang di langit. Di balik bintang ada bintang, di baliknya ada bintang, ada bintang, ada bintang. Padahal satu bintang besarnya ribuan kali bumi kita. Ribuan kali bumi kita. Coba lihat berapa besarnya alam semesta. Coba lihat berapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta. Akhirnya kita akan sampai kepada sifat-sifat Allah. Allah yang maha besar. Allah yang maha menciptakan. Allah yang maha melihara. Salamul mu'min. Tak ada bintang tabrakan. Tak ada. Suruh merenungi kejadian malam dan siang. Kenapa ada malam ada siang? Karena bumi kita berputar. Coba lihat bumi itu berapa beratnya bumi, saya lupa lagi. Berapa triliun ton gitu. Berat sekali bumi kita. Sekian triliun ton. Siapa yang bisa mutarkan bumi kecuali Allah? Cuma Allah bisa mutarkan dalam 24 jam. Teratur 24 jam dia akan kembali ke tempatnya semula. Coba andaikan dia tidak berputar sehari aja dia diam. Ini ada bagian bumi ke sorot matahari. Suhu naik. 100, 200, 300, 500 air semua di permukaan bumi habis terbakar. Musnah terbakar. Laut akan mendidih. Sungai akan mendidih. Satu hari aja masalah malam. Itu lihat Allah diputarkan supaya tidak terjadi kejadian seperti tadi. Terus diputarkan, lihat betapa Allah memelihara kehidupan dengan cara seperti itu. Kita akan memuji Tuhan, ya salamun mu'min, ya Engkaulah Tuhan yang maha kuasa, ya Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha suci, maha agung. Kita akan mengenal Tuhan kita dengan kita melihat perbuatannya. Jangan pernah berhenti tafakur. Karena tafakur itu kata Nabi, tafakur sa'atan khairi min ibadati sana. Tafakur sesaat itu lebih utama dari ibadah setahun. Bayangkan bandingan setahun. Setahun tuh Wahabi setiap hari baca Quran 1 juz. Setahun. Dia kalah oleh orang penerima al-fakur seperti saya melakukan. Saya memuji Allah. Rabbana makhalaqta hadza batila. Subhanaka qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah. Maha suci Engkau, maha kuasa, maha agung. Kita memuji Allah karena kita mengenal perbuatan. Itu lebih utama dari orang setiap hari ngatakan Quran 1 juz selama setahun. Bukan kata saya. Kata Nabi, tafakur sa'atan khairi min ibadati sana, kata Nabi. Diberlatihlah tafakur karena nilainya tinggi sekali. Yang paling ajaib tafakurin itu kan diri kita sendiri. Coba lihat manusia, Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Begitu sempurna, punya mata segede gini tuh bisa lihat pandangannya, seluruh pandangan bisa terlihat. Luar biasa. Coba lihat tangan kita nih, ada kukunya buat ngegaruk. Begini bisa minta, begini bisa buat ngatot. Itu luar biasa Allah menciptakan kesempurnaan badan kita. Kalau kita mau menafakuri, terutama dokter-dokter itu akan kagum. Melihat bagaimana perputaran darah, bagaimana fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi jantung. Kalau dokter akan terkagum-kagum. Kalau antum dokter, coba tafakurin. Coba tafakurin siapa yang melakukan semua itu. Siapa yang memutarkan peredaran darah tadi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengenal Tuhan kita, ya Allah. Ya Allah. Sungguh Dialah Tuhan yang Maha Agung. Menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Ini nilainya tinggi sekali. Tinggi sekali. Jadi biasakan untuk selalu tafakur. Setiap hari kita tafakur. Sampai lihat televisi kita tafakurin. Ini yang bikin televisi ini manusia. Manusia ini ciptaan Allah. Kita akan melihat tangan-tangan Allah di situ. Kita melihat pohon, kita melihat indera ciptaannya Allah. Kita melihat tangan-tangan. Itulah maksud fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan menghadap kepada wajah Allah. Karena itulah adalah kreasi-kreasi Allah terlihat di situ. Jadi tadi sudah kita jelaskan masalah Wahabi. Saya minta bantuan semua, ayo bantuan. Ayo kita bahu-membahu kita untuk menangkal Wahabi. Dan biarkan mereka berkembang. Karena kalau berkembang di belakang hari mereka akan bunuhin kita semuanya. Kita kafir kan. Kita kafir semuanya. Cuma mereka aja yang benar. Itulah mereka. Kenali mereka dengan baik. Tadi saya sudah bicara soal marifat. Marifat yang berikutnya adalah puncaknya marifat. Marifat bil qalbi. Ini yang sedang saya ajarkan sekarang. Yang sedang saya ajarkan. Semuanya saya ajarkan. Tapi mulailah kalau yang tadi yang bil ilmi nama dan sifat itu kan bisa belajar sendiri. Aduh dong belajar sendiri aja. Kalau bicara soal tafakur itu kan bisa belajar sendiri. Belajar sendiri menafakuri kejadian-kejadian, menafakuri laut, isorot, naik jadi awan. Awan makin tinggi berkumpul jadi banyak, nabrak gunung turun jadi hujan. Hujan membasahi bumi, menyiram tanaman, turun ke selokan, ke sungai, balik lagi ke laut. Kita akan lihat sebuah siklus kehidupan yang sangat luar biasa. Tafakurin. Terbiasa untuk kita tafakur, nilainya tinggi sekali. Kalau yang puncak dari tafakur, puncak daripada ma'rifat yang sedang saya ajarkan sekarang adalah ma'rifat bil qalbi, adalah ma'rifat kepada wali Allah. Ma'rifat dengan hati kita. Konsep awalnya adalah kata Nabi, manusia punya 4 mata, 2 di kepala, 2 di hati. Dengan 2 di kepala dia melihat alam semesta, betapa bagusnya alam semesta, betapa pentingnya cucunya, betapa bagusnya mobilnya,
Dengan dua di hati dia melihat ke alam malakut, dia melihat dunia jin, dia melihat kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa hati kita tidak melihat? Karena hatinya tertutup. Tertutup oleh apa? Karena kata Nabi, kalau manusia berbuat dosa, di hatinya akan ada flek. Kalau dibikin dosa lagi, ada flek lagi. Kalau bikin dosa lagi, ada flek lagi. Lama-lama tuh hati ketutup oleh dosa sama sekali. Kalau sudah seperti itu, hati sudah tertutup, sudah nggak mungkin bisa melihat ke alam malakut. Yang kumpul di sana semuanya setan. Dia terus mengajak perbuatan jahat. Itulah kejelekan saling tarik-menarik pada kejelekan yang lain. Kenapa nasihatnya setan? Lalu caranya bagaimana kita kalau mendekat kepada Allah? Bersihkan hati dari dosa. Dengan minta ampun. Dengan minta ampun itulah hati kita akan bersih kembali. Dengan doa istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali aja, naik tempat tidur kata Nabi, Allah akan mengampuni dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan. Kita baca setiap hari, every day kita baca 100 kali. Satu lagi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu 2 istighfar itu luar biasa, dia akan bersihkan hati kita. Nabi itu pakai sumpah, pakai wallahi depannya. Wallahi la astagfirullahaladzim fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah saya minta ampun kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Dalam satu kaul lebih dari 100 kali. Nabi minta ampun lebih dari 100 kali. Kita kan harusnya lebih dari 100 kali. Dengan itulah hati kita akan menjadi bersih kembali dengan 2 istighfar tadi. Setelah itu berusaha hatinya tetap bersih. Karena hati akan menjadi kotor kembali. Setan akan terus menggoda kita untuk kita akan berbuat dosa. Bagaimana caranya setan membuat orang berbuat dosa? Dia kendalikan nafsu manusia. Dia kendalikan nafsunya, dia ajak berbuat dosa. Ayo tidurin aja. Gampang lah, ntar pergi haji juga beres lagi. Kalau akan ngampunin dosa kita, udah kapan lagi? Dia akan terus menghasut manusia untuk berbuat dosa. Untuk berbuat kepeleset di dalam dosa. Jadi caranya bagaimana kita kuat untuk berbuat dosa? Kesatu dengan puasa. Hampir saya bilang bahwa tidak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa puasa. Tidak mungkin. Wahabi puasa, saya nggak percaya mereka puasa. Saya nggak percaya mereka puasa sunnah Senin, Kamis, Jumat. Kita harus puasa. Itulah cara kita untuk kita kuat menahan nafsu kita. Ayo kalau katanya mau dekat kepada Allah, itulah caranya. Itulah caranya supaya hati kita kuat tidak berbuat dosa. Dan satu zikir yang akan membuat hati kita kuat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Itu zikir luar biasa. Itu akan membuat hati kita kuat sekali, digabung dengan puasa kita kuat untuk tidak berbuat durhaka. Kalau keinginan berbuat durhaka di semua manusia lintasan pasti ada. Setan melintaskan di pikiran itu. Lihat tuh, mulus lo. Dia akan selalu berat seperti itu. Tapi dengan kekuatan jiwa kita kuat untuk nahannya. Gitu. Kita kuat untuk nahan enggak. Kita lihat di mata kita akan tercatat dosa, tertutup hati kita. Ada 7 malaikat nahan mata kita untuk berbuat durhaka. Tapi setan kuat betul untuk membuat kita kemudian memandang kepada arah yang tidak boleh kita pandang. Jadi kombinasi tadi akan kuat buat kita tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kita bukakan hati kita dengan asmaul latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya asma Allah gilang gemilang. Kalau secara harfiah cuma wahai Tuhan, wahai Allah yang maha lembut, yang maha halus. Tapi kalau secara hakikatiah, dia bisa membukakan pintu hati. Dia bisa merubuhkan hijab-hijab di antara kita dan Allah. Karena setelah hati kita bersih, masih ada hijab-hijab menghalangi antara kita dan Allah. Yang paling luar itu adalah hijab takabur. Kalau ini nggak bisa pakai zikir. Ini harus dengan kemauan, dengan kesadaran. Bahwa kita nggak boleh sombong. Apa yang boleh disombongkan gitu? Apa yang boleh disombongkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah benci pada orang sombong. Nah, banyak sekali adik-adik saya yang bagus-bagus, yang kakeknya tuh para wali Allah. Mereka tidak bisa nyebrang ke di atasnya karena mereka masih dipenuhi oleh kesombongan. Kebanggaan diri, saya nih, itu saya nih. Akhirnya seperti itu. Jalan di tempat terus mandek, nggak bisa nyebrang ke daerah di atasnya tadi. Buang dari kesombongan, kesadaran penuh bahwa kita nggak boleh sombong. Sombong itu kan penyakitnya orang kaya. Ingat orang miskin, lu miskin, lu apa sih lu kecil. Penyakitnya orang berkuasa, merasa bahwa dengan kekuasaannya dia bisa membuat apapun juga. Penyakitnya para ulama. Kalau sudah merasa, wah sudah hebat gitu, tangannya nggak dicium, dia marah gitu. Kok nggak cium tangan sih lo? Nah, harusnya dia sadar. Kalau dia dicium tangan, dia nolak juga jangan. Minta juga jangan gitu. Menolak dicium tidak menjadi lebih hormat, tidak gara-gara dicium tangan jadi lebih mulia, tidak dicium pun kita tidak menjadi lebih hina. Kalau kita tolak barangkali kita membuat dia sedih, nggak usah ditolak. Tapi juga nggak usah kepengen langsung diulurin tangannya seorang cium tangan.
Itu kebanyakan jatuhnya para ulama di situ. Jatuhnya dan minta hak privilege kalau datang ke sebuah tempat ya harus duduk tempat yang paling hebat, harus di depan, harus dihormati. Kalau sudah seperti ini nggak mungkin bisa naik ke atas, nggak mungkin. Saya ketemu para wali Allah itu banyak sekali saya ketemu dan mereka orang-orang yang luar biasa, orang-orang tawadu sekali. Ya, gitu. Yang saya pernah cerita, yang paling banyak cerita tentang Mbah Kiai Mangli karena saya gaulnya lama dari tahun 1982 sampai beliau wafat tahun 2000 sekian, 20 tahun saya gaul. Dan hampir setiap bulan kita ketemuan. Entah beliau datang ke rumah saya datang ke beliau. Beliau nggak pernah berani ngajar saya, beliau sungkan sama saya. Tapi saya belajar bagaimana beliau melakukan kehidupan, saya belajar. Saya melihat bagaimana beliau bersikap, itu luar biasa. Suatu hari, masih sekitar tahun 80-an, saya diajak ke buah kuburan. Nah, aku tak jarah ke bapakku dulu ya, Mbak. Jarah ke kuburan di Jongkok. Saya di belakang, saya lihatin tulisan Habib Soleh bin apa itu? Habib Ali Kuitang itu marganya Habsi, Al-Habsi. Selesai saya jaras, Mbah, ini bapaknya Mbah. Mbah dari keluarga Al-Habsi. Nggak pernah dipakai Mbah. Mboten. Nggak pernah kartu namanya tulis Hasan Askari Al-Habsi. Nggak pernah. Paling untung Kiai Mangli gitu aja. Paling untung Kiai Haji Hasan Askari. Sampai beliau meninggal, orang nggak pernah tahu beliau seorang syarif, anak cucunya Nabi. Begitu beliau sembunyikan, gitu. Beliau nggak mau dihormat gara-gara beliau cucunya Nabi. Begitu tawaduknya luar biasa Kiai Mangli. Makanya Allah angkat derajatnya sampai sebegitu. Saya cerita tahun 93 saya ketemu di Masjidil Haram. Itu bukan ketemuan sengaja, bukan nggak sengaja, itu sengaja. Dia sengaja mau menemuin saya di situ. Nemuin saya cium tangan, dia ciumin pipi. Saya kebiasaan beliau begitu. Terpisah sampai di Jakarta pulang haji, saya nelpon ke rumah singgahnya, Mbah Kiai Mangli sudah sampai di Jakarta. Mbah Yai tahun ini nggak berangkat haji, ini nggak berangkat haji. Mau saya ketemu di Mekah, saya cium tangan. Itulah para wali Allah. Beliau sedang menunjukkan derajatnya kepada saya. Di tahun itu beliau sudah sampai ke derajat seperti itu. Sudah sampai, bismillah dia sampai di Mekah. Itu orang yang tetap tawadu, sekali luar biasa, halus sekali. Halus luar biasa. Jadi nggak ada modal Wahabi yang kasar kayak gitu, nggak ada. Kita sampai di mana tadi? Kita lagi bicara soal marifat bil qalbi. Kita mulai dengan bersihkan hati kita dari dosa, bersihkan hati kita dari penyakit hati bersama. Kemudian kita zikir alatif, jumlahnya 16.641. Dulu waktu saya dapat amalan ini, saya harus mengajarkan orang dengan asma alatif. Jumlahnya nggak dikasih tahu. Allah tidak beritahu saya jumlahnya berapa suara gitu. Jadi saya nyuruh jemaah saya jumlahnya itu 12.900. Karena apa? Karena naftunya alatif itu 129. Jadi saya kalikan 100, 12.900. Guru saya ketiga datang. Padahal dia sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia, datang cuma bilang, Jai, itu harusnya 16.641. Jelasan, 16.641. Itulah guru itu seakan nggak pernah mati. Mereka seakan tidak pernah mati. Gitu. Amalkan itu dalam 40 hari insya Allah. Sudah terbukti, sudah banyak sekali, sudah puluhan. Sudah datang, sudah lapor ke saya. Saya sekarang kalau salah sudah sambil nangis, Kiai katanya. Kiai kalau saya salah saya nangis. Saya begitu dekat kepada Allah. Alhamdulillah, sudah bagus sekali. Sekarang kejar kedekatan kita kepada Nabi. Karena tidak mungkin kita sampai kepada Allah dalam arti yang sebenarnya. Tadi baru awalan aja. Baru merasakan kedekatan Allah itu baru awal aja. Itu saya ajarkan secara terbuka. Semua orang boleh mengamalkan ilmu itu. Tapi kalau nanti pada saat kita mencoba membuka pintu langit, itu nggak bisa diajarkan secara terbuka seperti itu. Kita harus khusus belajar dulu. Segitu pun sudah alhamdulillah. Sudah merasakan kehadiran Allah di hatinya, sudah bisa salat khusus. Ya. Dan yang kemudian yang kedua adalah bicara kedekatan kepada Nabi. Kuncinya di salawat. Dibuka memang di depan tetap dengan apa itu istighfar. Karena istighfar itu setiap hari kita baca dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pun saya pun baca setiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil supaya kita kuat. Siapa bilang setan nggak goda saya? Saya tarik itu sama setan. Saya TO-nya setan nomor 1 dia buat bisa melesetkan saya ke dalam dosa. Saya pun harus baca terus setiap hari. Saya baca malah sampai kadang tiga-tiganya. Kalimat sakti 33 itu saya baca semuanya gitu. Kemudian kunci daripada kedekatan kepada Nabi itu di salawat. Salawat kepada Nabi dengan hati penuh kecintaan kepada Nabi. Kita cinta kepada Rasulullah. Memang susah kita cinta kecuali kita mengenal riwayat beliau. Itu ada satu video bagus tuh yang bicara itu tadi itu siapa ini? Ar-Razi.
Abu Yarazi, dia bicara soal bagaimana menceritakan tentang kisah Rasulullah meskipun belum lengkap, tapi itu bagus sekali cara menyampaikannya. Itu boleh dilihat. Buka Ar-Rajid, buka tentang dia menceritakan tentang kisah Nabi. Itu kalau kita kenal, kita akan mencintai Rasulullah. Dan kalau kita cinta kepada Nabi, kita baca salawat kepada Nabi 1000, targetnya 1000. Dan itu salawatnya pendek banget. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad di atas dikul 5 pendek banget. Pendek banget, itu salawat luar biasa itu. Allahumma sholli wa sallim, salawat dan salam dan keberkahan kepada junjungan kami Muhammad sebanyak segala sesuatu yang kau ketahui. Kita baca sekali, kita minta Allah hitung sebanyak yang Allah ketahui. Berapa banyak yang Allah ketahui? Tidak terhingga. Salawat luar biasa. Salawat dibaca, insya Allah. Cuma itu butuh waktu. Nah, harus dengan kemauan yang kuat. Gak ada apa-apa dicapai dengan santai-santai, itu gak ada. Harus dengan kemauan yang kuat sekali. Sekarang sudah umur-umur kayak saya, sudah gak punya kegiatan, malam bangun. Kalau perlu nggak usah tidur malam, tidurnya pagi aja. Kalau masih kerja kan nggak bisa ya, Pak Haris nggak bisa seperti itu. Ya sudah bagi-bagi waktunya. Bagi-bagi waktu, sebagian setelah asar, sebagian habis isya. Atur kapan kita tidur, kapan kita zikir. Ya, tidur pun jadikan bagian ibadah. Sudah saya bahas tempo hari. Selalu kalau tidur kita bismillah, paling sedikit kita niat saya tidur lillahi ta'ala. Paling kurang 2 kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa baca Al-Fatihahnya. Baca kulhunya sekali. Itu baca Fatihah sekali, kulhu sekali sudah seakan-akan baca satu Quran. Luar biasa istimewanya. Betapa Allah memberikan kemudahan kepada kita, rahmat yang luar biasa besarnya. Jadi dengan kita terus mengamalkan seperti itu, mengejar dengan kecintaan kepada Allah. Karena tidak mungkin kita membuka pintu langit tanpa bantuan Rasulullah, tanpa syafaatnya Rasulullah, tidak mungkin, mustahil. Cuma dengan syafaatnya beliaulah kita Allah berkenan membukakan pintu langit. Dan itu kalau sudah sampai buka pintu langit sudah masuk bintang 1 jenderal. Sudah bintang 1. Kalau kita nggak masuk ke situ pun nggak apa-apa. Paling nggak ya kolonel. Berhenti pangkatnya di level kolonel sudah jadi Kapolres. Kalau tidak sanggup untuk buka, karena kalau sudah seperti itu hak prerogatifnya Allah untuk memberikan siapa akan dapatkan bintang tadi. Kita kata Imam Ghazali cuma dalam saat penantian. Kerjakannya secara teratur, secara istiqomah dalam penantian. Kalau ya alhamdulillah, kalau enggak pun kita ditarik oleh guru-guru kita itu sanggup narik kita. Sini nak, ya Allah ini anak saya, katanya izinkan saya bawa dia ke surganya dia. Surganya dia kan surga Firdaus. Kita nggak akan mungkin nyampe ke sana kecuali para wali Allah dan para nabi. Tapi kita bisa masuk ke sana dengan tarikan tangan guru-guru kita. Sini nak, ya Allah izinkan saya bawa anak saya masuk ke surga Firdaus. Paling tidak kita pegangin tangan guru kita. Guru jangan tinggalin saya, jangan lepaskan tangan saya guru. Selagi terus kita berusaha, mudah-mudahan Allah berkenan dengan rahmat kasih sayang yang memperkenalkan diri kepada kita. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa dicapai cuma dengan zikir, terus dengan ujilah. Orang zaman dulu bilangnya tapak. Islam tidak mengenal tapak, siapa bilang? Nabi melakukan perjalanan rohaninya dimulai dengan bertapa. Beliau naik ke Gunung Gua Hira, beliau tinggal di Gua Hira berminggu-minggu, beliau bertapa di sana sampai kedatangan malaikat Jibril. Dan itu beliau lakukan secara teratur. Di belakang hari pun teratur bisa berangkat ke sana untuk bertapa. Yang waktu meminta Jibril memperlihatkan dirinya, kata Jibril, nanti aja di Gua Hira. Waktu Jibril memperlihatkan dirinya, Nabi kaget. Karena begitu besarnya Jibril, sayapnya rentangannya dari ufuk barat ke ufuk timur. Kata Jibril sambil bilang, saudara saya Israfil lebih gede lagi. Segede apa tuh ya? Sebegitu besarnya. Jadi itu perjalanan rohani yang harus dilalui dengan seperti itulah. Nah, Suhar pernah ngerjain, saya pernah ngerjakan. Sebenarnya saya masih baru separuh jalan. Itu harus ada separuh jalan dan 2 jalan. Separuh jalannya itu adalah kita mesti tetap pakai zikir, mendekat kepada Allah sembari kita nggak makan, nggak minum, tidur. Sembari zikir. Yang keduanya sudah nggak pakai zikir lagi. Zikirnya sudah di hati. Cuma sudah menghadapkan hati kepada Allah. Menghilangkan rasa melihat, tidak melihat, mendengar, tidak melihat. Yang adalah hati kita menghadap kepada Allah. Itulah namanya ujilah. Itulah Sunan Gunung Jati mencapai kesempurnaannya itu dengan seperti itu. Beliau tinggalkan kerajaannya, beliau naik ke atas Gunung Jati, beliau tinggal di sana. Saya ngerti dunia itu, dan dunia itu tidak boleh dimasuki secara sembarangan gitu. Dan saya bisa jaga anak-anak murid saya insya Allah. Karena pada waktu itu kita masuk ke dalam dunia gaib, di sana ada setan, ada jin dan ada malaikat. Kalau kita tanpa bimbingan seorang guru, kita nggak bisa bedakan yang mana jin, yang mana malaikat. Dan banyak dari mereka itu bagus sekali, kemampuannya bagus sekali. Mereka sakti. Jadi nggak cukup pakai sombong, nggak takut. Hah? Berarti bisa bunuh. Saya pernah ketemu yang sudah teman-teman saya sudah bilang awas dia sudah bunuh 6 kiai itu. Dia sudah bunuh 6 kiai. Ini dia sudah bertahun-tahun apa?
Terakhir saya di Semeru itu ada jin sudah tapa puluhan tahun di Gunung Semeru. Berpuluh tahun dia tapa di situ, dia minta kesaktian kepada Allah. Biasa kalau jadi dia sakti sekali. Tapi andai kita harus bertempur sama dia, insya Allah kita akan menang. Insya Allah. Karena kita muridnya Rasulullah. Kita anak muridnya Rasulullah, nggak akan kalah kita dari mereka. Itu saya pernah takut buat jagain anak-anak saya. Jangan takut. Kirimin saya Fatihah, setelah saya jagain. Yang takut gitu. Nggak takut gitu. Bilang sama dia, kamu yang takut sama saya, bukan saya yang takut sama kamu gitu. Ya kok sekarang saya udah tua, saya udah nggak galak lagi. Kalau dulu saya galak gitu. Dekat-dekat sini saya bunuh aja. Bunuh aja. Itu Mbak Kiai manggil saya, Naji, jangan berteman sama jin ya. Betul, Mbak, saya nggak pernah berteman sama jin. Datang ke saya bunuh, Mbak. Saya galak gitu. Padahal jin itu juga tidak semuanya jahat. Dari mereka ada yang jin Islam. Ada mereka yang sangat soleh sekali, tapi sedikit sekali. Sedikit sekali seperti itu. Yang saya tahu tuh mereka yang ada tinggal di Jabal Qocha, itu antara Mekah dan Madinah. Itu para jin keturunan dari sahabat Nabi. Karena Nabi itu sahabatnya ada manusia dan ada jin. Ketika beliau bersering dari pokok wahyu membaca Quran, sekelompok jin mendengar bacaan beliau dan langsung masuk Islam. Ini para sahabat Nabi dari golongan jin, di belakang hari menurunkan para ulama dari golongan jin. Bahkan ada yang jadi wali Allah. Kita kenal si Abi Yusuf itu gagah sekali. Jin dari wali Allah dari kalangan jin, tapi sedikit sekali. Ada yang datang namanya Abdullah bin Abdurrahim. Saya urus pedang langsung membunuh. Ya saya udah nggak punya pilihan kalau begitu. Tinggal kamu atau saya yang mati. Sayang sekali. Sayang sekali. Dulu masih banyak yang ingin nyoba. Saya sekarang alhamdulillah udah nggak. Karena mereka saya lebih terkenal di dunia jin daripada dunia manusia. Dunia manusia nggak ada yang kenal saya. Dunia jin mereka kenal saya. Awas jangan tulisan sama dia. Itu muridnya Iming tuh, yang tulisan sama dia. Alhamdulillah. Tapi tadi umur saya sudah tinggal sedikit. Saya kepengen apa yang saya punya, saya turunkan gitu semuanya. Saya pengen semua punya ini. Tapi itu kan harus dibeli. Harus dibeli dengan kemauan yang kuat, dengan puasa, dengan zikir. Gitu. Kalau suruh puasa seminggu 3 kali aja nggak kuat, ya udah nggak usah ngomong lah. Nggak usah ngomong. Karena terus dibeli dengan puasa yang betul-betul. Gitu. Nggak ada yang dapatkan dengan mudah. Saya senang kemarin ada satu murid saya, Ustadz, bilang, saya mimpi Kiai. Saya mimpi didatengin cahaya. 8 cahaya datengin saya. Waktu deket tuh mukanya bertaring semua. Gak mau celakakan saya. Tapi dari 2 pundak saya tiba-tiba keluar makhluk putih. Makhluk putih dia 8 lot dikejar kabur. Itulah yang ngejaga kamu. Itulah bacaan kamu, itulah hadam bacaan kamu. Hadam bacaannya ayat 5, ayat 7, ayat 15. Hadamnya Saifi. Amalkan terus. Gak ada yang bisa mereka celakakan kita. Gak ada cerita gitu. Gak ada cerita mereka akan menang lawan kita. Jadi kalau secara pelajaran gak banyak yang bisa dikerjakan. Asal kerjakan itu target kedekatan kepada Allah tercapai dulu. Merasakan kedekatan kepada Allah. Target kedekatan kepada Nabi tercapai dulu. Apa tandanya? Kita ketemu Rasulullah. Bisa Kiai? Bisa, sudah banyak sekali yang ketemu Rasulullah. Sudah banyak sekali. Sudah banyak. Dan saya sampaikan kepada beliau Nabi anak saya mencium tangan. Alhamdulillah beliau berkenan. Alhamdulillah yang satu malah bagus sekali. Mereka dia cium tangan Nabi tidak dalam mimpi Pak. Saya sedang zikir, tiba-tiba beliau berdiri di depan saya. Saya cium tangan langsung hilang. Itu harus dikejar dengan kecintaan. Kita cinta ke Rasulullah dan salawat. Tidur kita sembari salawat. Tidur sampai salawat terus kita salawat seperti tiduran gitu. Itulah akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya akan kirimkan lagi bacaannya untuk yang baru-baru gabung. Bacaan yang sudah saya jelaskan tadi sebetulnya, cuman saya kirimkan lagi supaya terlihat. Kerjakan. Insya Allah, kalau betul dikerjakan 4 hari, kita akan merasakan. Rasa itu nggak bisa dijelaskan. Nggak ada rasa bisa dijelaskan seperti apa rasanya durian. Nggak ada bisa dijelaskan. Lu makan, lu tahu rasanya kayak gitu. Kita nggak bisa jelaskan sebuah rasa. Itu kalau kita kerjakan, kita akan tahu. Kita akan tahu betapa merasakan kedekatan kepada Allah seperti itu. Dan ayat yang tadi saya baca, ayat COVID-16, itu hampir semua para wali Allah dia naik ke derajat wali melalui ayat tadi. Kalau dia tidak bisa merenungi ayat tadi nggak akan nyampe hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman dan saya lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Berarti Allah ada di dalam diri kita. Kalau gitu kaulan Gusti, oh tidak. Tidak berarti Allah dan kita menjadi satu. Allah ya Allah Maha Suci, kita adalah makhluk Allah yang diciptakan. Nggak mungkin bisa bersatu seperti itu. Kalau kata guru-guru tarekat kita, itu adalah jasmani kita ini dihuni 2 ruh. Ruh yang suci Allah Subhanahu wa taala, ruh yang kotor ruh kita. Kalau kita bisa menghayati seperti itu, bahwa di dalam kita ada Allah yang selalu memperhatikan kita, melihat kita, niscaya kita akan hati-hati.
Istilah bicara kita hati-hati, bersikap kita kan hati-hati, meskipun terkadang lupa juga gitu. Tapi kalau kita lupa Allah menghukum. Yang saya cerita, mungkin saya udah cerita atau belum, yang gara-gara visa saya 60-54 visa maju, 53 keluar, 1 nggak keluar. Itu buat saya teguran, saya renung, kenapa, oh iya, saya pernah lagi bagi-bagiin uang, ada orang yang minta uang tuh berkali-kali gitu. Satu pokok. Lama-lama saya cubit. Saya cubit. Ini gimana sih kamu yang lain belum dapat tuh? Ternyata itu salah. Harusnya nggak boleh seperti itu. Itu bukan sifat seorang ulama. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita harus, kalau nggak mau dikasih, nggak usah dikasih, tapi jangan dicubit. Itu. Tapi Allah langsung menegur. Allah langsung menegur. Karena buat saya sebuah kesalahan besar. Buat orang lain mungkin belum salah besar. Buat saya sudah salah besar. Gitu. Saya terima kasih ya Allah. Saya akan hati-hati lain kali untuk bersikap. Baiklah, hari ini nggak ada Pak Sukri. Mungkin kita doanya yang banyak ya. Kita doa yang banyak. Karena doa itulah yang bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Jadi waktu kita masih di perut ibu kita 40 hari cuma sperma, 40 hari kemudian kita berupa alaq, segumpal darah, 40 hari kemudian kita berupa mudghah, segumpal daging, dalam 120 hari Allah meniupkan ruh. Ditiupkan ruh dan dituliskan nasibnya. Jodohnya, susahnya, senangnya, hidupnya, matinya, umurnya. Sudah kering, kata Nabi, sudah kering tintanya. Tidak ada yang bisa berubah tulisan tadi, kecuali doa. Berdoalah kamu, kata Nabi. Doalah, kekuatan bisa menghapuskan tulisan Allah di langit. Bahkan umur bisa kita tawar. Itu kalimat guru saya. Aden, kamu umur berapa? Umur pun bisa kita tawar. Beliau buktikan tuh umurnya sampai tua, sampai 100 lebih. Tiga guru saya umurnya semua di atas 100 tahun. Sekali yang satu malah lebih dari 200 tahun. Umur pun bisa kita tawar gitu. Tapi sekarang saya nawar umur bukan buat diri saya sendiri. Saya cuma minta tambahan 10 tahun. Sampai umur 85 gitu sudah alhamdulillah. Gitu. Kalau buat umum saya minta sampai umur 90 tahun. Tapi itu sebentar sekali. Jadi, kamu gabung ke Alamin tahun berapa? 2005. 2005 berarti sudah 17 tahun. Rasanya baru kemarin aja. Ya, dari mulai kamu masih anak, belum punya anak, masih gadis, sampai kemudian punya anak itu mahasiswa, udah menjadi dokter, itu luar biasa. Waktu berjalan begitu cepat. 10 tahun nothing, cuma sebentar tiba-tiba sampai kepada saya, di mana saya harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kepengen balik kepada Allah, saya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat anak saya, buat cucu saya, buat generasi yang berikutnya. Karena saya sedih melihat keadaan zaman sekarang seperti ini. Orang sibuk membahas Islam, cuma membahas masalah syariatiyah terus. Tidak membahas masalah hakikatiyah, tidak membahas ma'rifat. Karena cuma dengan ma'rifat itulah orang akan bisa sholat dengan khusyuk. Coba kerjakan yang saya minta, insya Allah. Saya tulus. Kalau perlu ada apa-apa, SMS ke saya, WA ke saya akan jawab. Cuma saya jawabnya bisa agak telat gitu. Saya jawabnya malam. Kirim ke saya malam-malam. Jam 10, jam 11, jam 12. Saya jawab insya Allah. Apalagi yang kita mau bahas, Pak Gerno? Ayat 7, ayat 5, 15 itu Masya Allah. Ayat-ayat itu kepadanya Rasulullah. Ayat 5 itu salah satu pedangnya Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan membaca ayat 5. Dan saya pernah diperlihatkan betapa gagahnya ayat 5. Luar biasa ayat 5 itu. Itu ayat 5 itu, dia bisa balas membalik ke orang yang mau jahat ke kita. Kita nggak tahu apa-apa. Orang mau jahat ke kita, tiba-tiba itu ayat 5 itu balik, dia nyerang balik. Itu ayat 5. Dahsyat sekali. Itu ada hadamnya. Semua ilmu itu ada hadamnya. Ada yang menunggunya. Ilmu hitam pun ada yang menunggunya. Ilmu kita ayat 5 itu yang menunggunya. Ayat 5 itu seperti dia punya kemampuan menyerang balik. Kalau ayat 7 itu seperti benteng nggak ketembus. Kalau orang baca ayat 7 mau jahat seperti apa nggak ketembus saja. Dia tembak pun dia akan selamat. Dibom pun dia akan selamat. Ayat 7 itu luar biasa. Bukan nggak mempan dia tembak. Tembak mau mempan. Cuma dia akan terlindung sampai dia nggak akan celaka gitu. Ayat 15 sama, dia kelengkapan dari pedang. Kalau digabungkan jadi satu, itu luar biasa. Kebanyakan dari anak-anak saya itu mereka melihat karena ada 3 singa. Satu warnanya putih, satu warnanya hitam, satu warnanya ungu. Itulah hadam-hadam mereka. Itu cuma permisalan, cuma simbol dalam bentuk singa. Itu malaikat. Kalau nggak takut, kadang-kadang dia main di kaki kita. Kalau kita lagi zikir, dia main-main di kaki kita. Jadi kucing kecil. Kalau jadi besar, dia akan jadi besar sekali. Kalau kita mati, dia nungguin kuburan kita. Kalau kita mati, dia tungguin kuburan. Jangan pernah tinggalkan ayat 7, ayat 5, 15. Jangan pernah. Saya pun baca. Saya baca setiap hari ayat 5, 7. Sudah sejak dari tahun 75. Berarti sudah berapa tahun? Dan dari 50 tahun. Saya nggak pernah lupa baca itu. Dan saya nggak pernah lepas baca ayat-ayat untuk menundukkan sihir. Saya nggak pernah lepas. Karena saya masih menemukan kasus-kasus santet, kasus sihir.
Itu kalau kita bacakan doa, kita minumkan, begitu dia minum, itu dia sembuh. Saya kepengen semua nggak mau ngamalkan. Amalkan itu, amalkannya di dalam sholat. Jadi kita sholat 2 rakaat malam, ayat pertamanya setelah Fatihah kita baca dari ayat-ayat menurunkan sihir. Yang keduanya boleh baca ayat kursi. Kalau bagus sekali kalau bisa baca ayat 7. Rakaat keduanya baca ayat 7. Ya, seperti itu terus umur hidup. Bisa kita ada orang mau bantu orang santai, ya bismillahirrahmanirrahim, ya minum dia sembuh. Jadi kita sudah jadi satu di bulan kita. Atau kita bacakan sekali kolam majid tumbi sihir bertiupan di air. Sudah banyak sih alhamdulillah orang-orangnya. Saya bisa tolong dengan seperti itu dalam kasus-kasus yang aneh-aneh. Ada kasus mertua malah mencelakakan mertuanya. Jadi dia tinggal di rumah mertua perempuan, sudah meninggal dunia suaminya, istrinya ada yang punya rumah, dia kepengennya mertuanya mati supaya rumahnya bisa dijual, bisa segala macam. Disantet lah. Santet langsung ada, saya tahu langsung tahu. Atau begitu dia menemukan itu dia sembuh. Saya kepengen semua punya ilmu seperti itu. Wahabi punya ilmu seperti itu? Tidak ada. Bisa dia ngobatin orang santet? Tidak bisa. Dia nggak percaya sama santet malahan. Kalau santet itu eksis. Sihir itu eksis. Di Al-Quran disebutkan sihir itu. Eksis. Nabi pun pernah disantet. Dan kita bersyukur Nabi pernah disantet. Dengan sebab disantet itulah beliau kemudian menurunkan ke kita senjata-senjatanya. Ini Soeharli. Baca ini kalau kamu hadapin santet. Kita menangan insya Allah. Santet seperti apapun bentur dibacakan itu. Ayo amalkan. Amalkannya harus setiap hari pakai no. Setiap hari jadikan bacaan wirid harian. Itu 15 menit harian every day kita baca seumur hidup kita. Ayo naik terus. Kalian ada di sekeliling saya. Jangan majalan di tempat gitu. Jangan jalan tempat. Tapi nggak mungkin bisa maju kalau kalian nggak mau puasa. Kalian mau jadikan zikir itu terus. Tangan terbiasa zikir. Sudah biasa zikir menyatu ke dalam diri kita. Baiklah sekarang kita akan zikir. Kita akan doa. Zikir itu makanan bagi jiwa kita. Kalau nasi, sahur, lauk pauk itu makanan bagi jasmani kita. Kalau zikir itulah makanan bagi jiwa kita. Cuma dengan zikir itulah hati kita akan menjadi kuat. Hati kita akan menjadi kuat sekali dalam berzikir. Kalau saya kasih pedang, saya bisa kasih untuk pelikat pedang itu. Tapi kalau nggak kuat ngangkatnya buat apa? Nggak keangkat gitu. Rohani kita kuat keangkat itu gagah sekali. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa abu Fajar Ibrahim jalum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratul adam wa salam wa min hawa Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh alaihissalam wa Nabi Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayyub alaihissalam wa Su'aib alaihissalam wa Zulkifli alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam wa Hakim alaihissalam wa hadratin Nabi Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rasulatin Nabi Zakirin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sayyidin wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Baidah Amir Jarrah wa Jubair wa Salman al-Faris wa Ibnu Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhum wa jami'in sahabati azmain wa usulihim wa furuhim wa ahli baitihim wal hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalahum al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i awliya'i ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati sayyidina maulana sayyidina abdul qadir jailani wa sayyidil qasim junaidil baghdadi wa sayyid qurni wa sayyid junaidi anak sabandi wa samat al badawi wa samat rifai wa samat al buni wa samat tizani wa sayyid ibrahim adam ibrahim al hawas wa ibrahim al harasani wa sayyid syekh jafar rasidi wa sayyid yazid al bustami wa sayyid yusuf al hamdani wa sayyid al hasan al qani wa sayyid marufil
الفرهي وسحسر السبي وسحب بالأزمي وطيبة الصفية وصلهم وبروهم أهل بيتهم. السلام عليكم يا أولياء الله ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى أسألكم البركة والشفاعة والكرامة والإجازة والسلام عليكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sembah hadir Syekh Jumadil Kubro, Wang Sunan Gresik, Maulana Maghribi, Maulana Ishak, Wailur yang Sunan Ampel Tenta, Sunan Giri, Sunan Yakin, Sunan Bonang, Sunan Darajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Syekh Jabar Sodik, Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala asrukal barakah syafa'an karamah izizah wa salam ajalum al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sembah hadirat yang Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon Wanyi Mas Panatagama Pasambangan wa Ambah Kuwu Perawan Sungsang Cirebon Girang wa Syekh Mursadatilah Syekh Bayandilah Syaratil Kafi Rajami Aulia Iparun Gunung Sumbung Gunung Jati wa Sulhim wa Buruhim wa Baitihim wa Astan Banten Maulana Hasanuddin Bang Sebako Sebagian Timur Sultan Muhammad Sultan Haji Syekh Mansur Sukadun Sultan Agung Sabar Syekh Sultan Agung Fakir Syekh Sultan Mali Pangeran Purba Banyak Sun Negara Tubus Cibantara Kewa Syekh Pangeran Cipitra Pangeran Sagiri Husain Habib Husain bin Abu Bakar Ibu Suara Batang Wabi Muhammad Darahman Alawi Kampung Badan Husain Aki Amin Bunyamin Mbah Nusudin Fahlim Jari Wabi Abdul Ibrahim. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala Assalamualaikum barakah Syafa'ah wal karamah wal ijazah wassalam Silhum al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi والرحيم سينكي من بنيامين بعد مشهور من قوم جل وعلا فجر إبراهيم في أحمد فناني memiliki lisan kuat habib jadi habib tauhid rasa separing batin walam bahbuit lesap bahurgi musagun sayyidu yarmi sayfah wal hadir sayyid qadir jailani wal hadir imam ali ibn abi talib wal hadir hidayah alaihi salam wal hadir nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Na'udzubillahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahya alaihi salam wa Abu Yasir Qadir Jailani wa Abu Yaimin Bunyamin wa Abu Yaqub Ibrahim sallallahu al-fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربي برنا سبحانك سبحان الله 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 سبحان الله. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله
Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. 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 Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi. العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه
wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. Mari kita berdoa. Kita berdoa dengan penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib udzibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, kata Allah, katakan aku dekat. Kata Allah, katakan aku dekat. Jadi Allah bukan cuma ada di atas aras. Allah dekat kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu firman Allah. Bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Ya, kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya mulut kita dan hati kita, pikiran kita jadi satu. Jangan mulutnya berdoa, pikirannya, hatinya mikirin yang lain. Yuk kita khusyuk, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah adada ma'alimullah. Wa zinata ma'alimullah wa mil'an ma'alimullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'luminat. Ilahana ya Allah. Bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa.
selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lainnya begitu banyak, tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Falakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa lakal hamdu kulluhu biyadikal khair kulluhu wa ilaka yarjul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man yukrihuna hubbaka. Ilahana, karuniakan kami ilmu laduni. Karuniakan kami ilmu laduni ya Allah. Karuniakan kami ilmu laduni. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah. Mereka yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Istri-istri kami, suami-suami kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Lepaskan dari siksa kubur. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus bangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya muhallahu mayyasya'u wa yuzbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari azab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari azab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan mereka dari kami. Sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami. Sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu ya Allah.
Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan. Berikan kami kekuatan ya Allah agar dapat menjauhi semua larangan. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal untuk kami ibadah kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basitul ajab syutur rizqi liman yasha' bidur hisab. وبسود علينا رزقا واسعا حلالا وبسود علينا رزقا واسعا حلالا من كل جهة من هزائن غيبك بجرمنة مخلوقين بمهدي فريق وكرمك يا رحمن يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كله دقه وجله وأوله وآخره ولنيته وسره اللهم أنعسنا واجبرنا واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك ربنا من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمة الأعداء نعوذ بك يا الله من جهل البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمة الأعداء نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يزل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر فيروس كورونا ومن شر مرض ديابيتس من شر مرض كانسر من شر كل مرض أنت أهل من أشياتها إن ربنا على صراط مستقيم اسفنا يا الله اسفنا يا شفي اسفنا يا شفي اسفنا يا شفي أنت الشفي لا شفاء شفاءك شفاء الرسول اللهم ارحم جندك ولا يهلك عبدك ولا ينفع ذا الجل منك الجل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان ولم يزل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر النفس ومن شر أنفسنا ومن شر غيره ومن شر كل شيطان مريض من شر كل دابة أنت أهل من أشياتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم نعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم وبكلمة الله التامة من شر ما أنت أهل من أشياتها اللهم أنت تكشف المكروه والمعصوم اللهم لا يهزم جندك ولا يهلك وعدك ولا ينفع مجاهد منك الجل سبحانك اللهم وبحمدك نسألك العافية في الدنيا والآخرة نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عورتنا وأمن عوراتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمة فلا من تحتنا اللهم عافنا في أبداننا عافنا في أبصارنا عافنا في أسمائنا اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جور نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقماتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك العلم النافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقام ربنا يا الله اللهم طول أعمارنا وسعي أنسادنا واقضي حاجاتنا واكسر أموالنا ونوير قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ديننا بالدنيا والآخرتنا بالتقوى واحفظنا فيما كنت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا وما حضرته يا من لا تضر الذنوب ورد المغفرة هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا
قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلايا ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم إلهنا يا الله memohon kami kehadirat-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah, bikaramati Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Iming Bunyamin, bikaramatihi Abu Ya Syamil Qadir Jailani, bimujati Abu Ya Hidir alaihissalam, bimujati Abu Ya Hidir alaihissalam, bimujati Abu Ya Hidir alaihissalam, bisafati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmati ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmati ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qudiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.